hanya karena mengekspresikan apa yang menggumpal di dalam hati para demonstran, tidak kurang dari 10 nyawa harus meregang. Bayangkan, 80 tahun negeri ini merdeka, tak jua mampu menghidupkan satu peradaban yang benar-benar menghargai hak asasi manusia. Saat kita berangkat kerja, seringkali kita di-disturb, diganggu oleh bunyi sirine yang gak karu-karuan, yang merasa bahwa jalanan adalah milik mereka dan kita harus minggir. Negeri fufu-fafa, keserakahan tertawa. Fufu-fafa, kemakmuran hanya untuk fufu-fafa. Nasib rakyat tak lebih dari fufu-fafa. Mereka berpesta fufu-fafa, berdansa bernyanyi fufu-fafa, menutup telinga fufu-fafa, memotong urat malu fufu-fafa. Hidup hanya sekali, mari buat berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo kita tebar banyak manfaat. Hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang satu peristiwa menyedihkan, memilukan, dan sekaligus juga memalukan. Kenapa disebut peristiwa ini menyedihkan? Ya, peristiwa yang terjadi di penghujung bulan Agustus, di saat negeri ini, republik ini menggenapi usianya 80 tahun, terjadi satu tragedi yang amat memilukan, hanya karena mengekspresikan apa yang menggumpal di dalam hati para demonstran. Tidak kurang dari 10 nyawa harus meregang. Nyawa anak muda yang di usianya produktif, dan salah seorang di antaranya, adik kita Afan Kurniawan, tewas, meninggal, diseruduk oleh kendaraan taktis yang dikemudikan oleh kepolisian. Tentu sekali lagi kita sedih, kita prihatin. Barangkali ini adalah peristiwa yang kesekian kalinya terjadi hanya karena masyarakat ingin mengekspresikan apa yang menggumpal dalam hati mereka, melakukan protes kepada penyelenggara negara. Tetapi kenapa harus merenggut nyawa? Lalu, kenapa disebut peristiwa ini memalukan? Karena dalam digital society, kita ini hidup dalam akuarium besar yang apapun kejadian, apapun peristiwa, dan di sudut manapun di negeri ini, itu bisa dilihat oleh siapapun di belahan dunia manapun. Bayangkan, 80 tahun negeri ini merdeka, tak jua mampu menghidupkan satu peradaban yang benar-benar menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat kita tentunya, dan juga
para diaspora kita yang berada di luar negeri. Barangkali inilah satu peristiwa di antara rentetan peristiwa protes demonstrasi di negeri kita yang amplifiernya lebih kencang, lebih deras di luar negeri. Diaspora juga melakukan protes demonstrasi di negeri di mana mereka tinggal. Ada di beberapa titik di Eropa, di Australia, bahkan di Amerika. Tidak hanya itu, para diaspora juga memperlihatkan rasa cintanya kepada tanah air dan membangun narasi-narasi yang menyadarkan, narasi-narasi yang mengingatkan kepada seluruh anak bangsa ini bahwa bukan zamannya lagi di era sekarang ini sebuah negara menutupi diri, utamanya penyelenggara negara, menutupi diri dengan membangun narasi-narasi jargon yang kadang-kala menyesatkan. Apakah negara adalah tujuan atau negara hanya sekadar alat? Dan banyak narasi-narasi dari penyelenggara negara yang kita tangkap kesannya, mereka menganggap bahwa negeri ini adalah tujuan. Padahal sejatinya, kalau kita kembali ke konstitusi 80 tahun yang lalu, kenapa para segelintir intelektual di masa itu, para kaum pejuang, pahlawan yang melahirkan negeri ini, mendeklarasikan, dan itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena mereka sadar, mereka punya wawasan yang lebih luas bahwa yang namanya penjajahan, yang namanya dominasi oleh orang di luar anak negeri, itu tidak boleh hadir di negeri ini. Meski hanya segelintir dari elit yang sadar saat itu mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi karena tujuan dari deklarasi tersebut amat sangat mulia, maka itu diikuti dengan penuh harapan oleh mayoritas dari anak bangsa ini. Teman-teman, barangkali sudah saatnya kita untuk mencerahkan kembali apa sejatinya, atau untuk apa sejatinya negeri ini dihadirkan. Ya, negara itu adalah sebuah realitas imajinatif yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan, kalau kita kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kan itu hanya 4 saja. Nomor 1 adalah melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Nomor 2, memajukan kesejahteraan umum. Ingat, kesejahteraan umum, bukan elit, bukan sekelompok orang. Nomor 3, mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya pendidikan adalah mandatori. Lalu yang keempat, ikut serta menjaga ketertiban dunia. Kesanalah kapal besar ini seharusnya kita arahkan, kita kemudikan. Dan bagaimana agar tujuan tersebut tercapai? Maka tentu harus ada penyelenggara negara. Lalu, siapa penyelenggara negara ini? Penyelenggara negara itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah yang organik, yaitu mereka-mereka yang memilih profesi untuk menghidupi diri mereka, keluarga mereka, yaitu mengabdi, menjadi pegawai dari negara ini. Itu adalah ASN, bisa di bidang pertahanan dan keamanan, ada polisi dan tentara kita. Di bidang penegakan hukum, tentu ada aparat penegak hukum, pengadilan, ya polisi, jaksa, juga KPK, sejatinya adalah aparat penegak hukum. Dan bagi mereka-mereka yang memilih profesi tersebut, kita sebagai masyarakat memberikan privilege, pajak yang kita bayarkan, PNBP lainnya yang sumbernya kita berikan konsesi kepada penyelenggara
negara tersebut untuk mengolahnya, itu mereka nikmati terlebih dahulu, baik berupa gaji, tunjangan, atau fasilitas lainnya. Lalu penyelenggara negara yang kedua adalah mereka-mereka yang kita pilih secara periodik melalui pemilihan umum. Mereka adalah para legislatif, baik itu DPRD di tingkat daerah, ada DPRD tingkat 1, ada DPRD tingkat 2, lalu di pusat ada yang namanya DPR dan DPD. Dan di eksekutif, kita memilih bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi inilah para penyelenggara negara itu. Mereka-mereka yang kita beri hak eksklusif untuk terlebih dahulu menikmati pajak yang asalnya dari keringat kita. Tentu seharusnya mereka dengan sungguh-sungguh mengabdi di bidang masing-masing. Kalau kondisi ini terjadi, para penyelenggara negara itu benar-benar amanah, benar-benar melakukan ikhtiar maksimum untuk mengarahkan kapal besar yang bernama Indonesia ini kepada 4 tujuan didirikannya negeri ini. Tentu peradaban kita tidak seperti sekarang ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah sudah kristal clear di konstitusi kita, di undang-undang yang kita sepakati tentang apa seharusnya yang dilakukan oleh penyelenggara negara tersebut? Ya, yang terjadi adalah kita sebagai bangsa, salah satunya, tidak berada pada chamber, pada ruangan yang sama. Setiap hari kita dipertontonkan oleh arogansi dari para penyelenggara negara. Ambil yang ringkas, yang simpel saja. Saat kita berangkat kerja, seringkali kita di-disturb, diganggu oleh bunyi sirine yang gak karu-karuan, yang merasa bahwa jalanan adalah milik mereka dan kita harus minggir. Padahal sejatinya kita punya hak yang sama di jalanan tersebut. Itu arogansi yang dalam keseharian kita hadapi. Kita minggir dengan mendongkol, kita minggir dengan membawa kekesalan. Lalu di sisi lain di media massa atau di media sosial kita melihat bagaimana para penyelenggara negara kita mempertontonkan kenikmatan yang luar biasa yang mereka peroleh. Flexing menjadi hal yang biasa, bahkan itu dianggap sebagai advantage, kebanggaan. Seringkali muncul di FYP kita bagaimana seorang pejabat, keluarga pejabat itu hidup dengan penuh kelimpahan, dipertontonkan dengan vulgar. Sementara di sisi lain, mayoritas rakyat kita hidup dalam keprihatinan. Ada yang menarik ketika Pak Prabowo berkunjung ke rumah Afan Kurniawan, adik kita yang tewas dalam demonstrasi. Bagaimana lingkungan rumah adik kita Afan Kurniawan, bagaimana keadaan rumahnya. Itulah chamber mayoritas dari kita. Kita berharap mudah-mudahan Pak Prabowo melihat realitas yang ada, bahwa itulah keadaan mayoritas dari anak bangsa ini, dan mudah-mudahan makin mengentalkan niat Pak Prabowo yang selalu beliau nyatakan dalam pidato-pidatonya, ingin mengangkat, ingin mengembalikan kekayaan negeri ini kepada rakyat Indonesia. Dan kita optimis dengan itu, karena Pak Prabowo sendiri dari awal-awal kita melihat bukan tipikal pejabat yang flexing, padahal beliau lahir penuh dengan segala macam privilege, tapi cara beliau berpakaian segala macam sangat-sangat sederhana. Meskinya kesanalah role model dari para penyelenggara negara lainnya melirik. Contoh itu presidenmu. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan berkunjungnya Pak Prabowo ke kediaman almarhum Afan Kurniawan itu lebih membuka mata beliau
bahwa beginilah ruangan, beginilah chamber dari mayoritas rakyatku, dan akan kubulatkan tekadku lebih kuat lagi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi mereka. Itu doa kita semua. Teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini? Kok 80 tahun kita merdeka, belum juga mampu menghadirkan satu peradaban yang menghargai kemanusiaan, mengedepankan keadilan, dan tentu membuat nyaman bagi siapapun yang tinggal di negeri ini. Tak hanya manusia, semua merasa damai. Itulah harapan kita. Sekali lagi, apa sebenarnya yang terjadi? Tentu aku bukan orang yang punya kapasitas untuk mengurai, mencari tahu. Tetapi yang kulihat adalah sejauh ini kita tidak pernah, atau katakanlah penyelenggara negara kita tidak pernah melihat realitas apa sejatinya yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena yang tadi itu, masing-masing hidup dalam ruangan, dalam chamber masing-masing. Seperti kata Tan Malaka, air berkumpul dengan air, minyak dengan minyak. Orang-orang dengan kenyamanan tertentu, karakter yang sama hidup dengan sesamanya. Tidak ada dialog di sana. Tidak ada sambung rasa. Sehingga yang ke depan adalah kurangnya empati. Dari siapa? Dari penyelenggara negara. Sekali lagi, mestinya penyelenggara negara ini harus sadar diri bahwa mereka diberi hak eksklusif oleh masyarakat banyak untuk pertama, atau orang yang pertama yang menikmati hasil peluh keringat banting tulang masyarakat yang dibayar melalui pajak. Jadi kehidupan mereka, uang sekolah anak-anak mereka, kesehatan mereka, fasilitas apapun yang mereka nikmati, itu adalah butiran keringat rakyat yang diakumulasikan dalam bentuk pajak, dibajetkan di APBN. Lalu yang kedua adalah 80 tahun merdeka kita belum mampu menghilangkan feodalisme. Feodalisme gaya baru. Kita sebagai rakyat masih merasa inferior. Inferior dalam arti kata, kalau menghadapi seorang pejabat, sepertinya mereka adalah segala-galanya. Mereka adalah pembawa fatwa, apapun kata mereka harus kita manut, kita ikuti. Dan agaknya itulah yang perlu kita hilangkan, feodalisme ini. Dan mudah-mudahan, mungkin bagi boomers itu agak berat menghilangkannya, tapi milenial, Gen Z, dan generasi Alpha, kalau sejauh yang Bang Ica tangkap, mereka paham. Sekali lagi, mari siapapun kita, pahami di mana standing posisi kita. Para penyelenggara negara tak lebih hebat dari kita juga tak lebih hebat dari mereka. Kita habiskan energi kita untuk yang tadi itu, menuju ke 4 tujuan utama kenapa negeri ini didirikan, untuk apa negeri ini didirikan, untuk apa realitas imajinatif yang bernama Indonesia ini diwujudkan. Untuk satu, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Nomor 2, memajukan kesejahteraan umum. Ingat, kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan penyelenggara negara. Nomor 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Siapapun yang menjadi penyelenggara negara wajib memberikan pendidikan kepada segenap anak bangsa ini. Karena dengan pendidikanlah kita bisa merubah kehidupan. Dan yang keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Mungkin untuk lebih gampangnya, mari kita bayangkan kita atau Indonesia ini sebagai sebuah rumah susun yang semua kita hidup di dalamnya, dan masing-masing kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing untuk menghidupi keluarga. Tetapi yang namanya rumah susun tentu dalamnya ada areal-areal yang secara personal kita tidak funding. Katakanlah eskalator, pemeliharaan dari bangunan, keamanan, dan segala macam.
Maka kita munculkanlah yang namanya Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dan kita sepakati untuk memfunding public facility, untuk mendukung kenyamanan kita tinggal di rumah susun tersebut. Kita beriur bersama-sama. Ya mungkin namanya service charge. Lalu kita cari pengelola. Pengelola itulah yang analoginya sama dengan penyelenggara negara. Dan yang namanya hidup berkomunitas, tentu saja konflik tidak bisa kita hindari, dan kita sepakati aturan yang berlaku untuk semua. Kita tuangkan dalam bentuk peraturan rumah susun. Lebih kurang begitu. Dan para pengelola rumah susun sejatinya adalah orang gajian kita. Mereka menghidupi diri mereka, keluarga mereka, dari iuran yang kita berikan, dan mereka harus perform, memberikan kinerja yang maksimum sehingga kenyamanan semua yang ada di rumah susun itu bisa terwujud. Lebih kurang seperti itulah seharusnya Indonesia ini. Sekali lagi, Indonesia bukan tujuan. Indonesia ini adalah realitas imajinatif yang kita kreasi bersama-sama untuk mewujudkan tujuannya, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah dari realitas imajinatif Indonesia ini. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta berperan dalam perdamaian dunia. Teman-teman, itulah kicau pendek dari rakyat jelata. Mudah-mudahan peristiwa seperti yang terjadi di penghujung bulan Agustus ini tidak lagi terulang. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak bangsa ini yang meregang nyawa hanya karena mengekspresikan keinginannya, aspirasinya. Mudah-mudahan tidak ada lagi para penyelenggara negara yang tidak sadar standing posisinya, yang arogan, yang nir empati. Karena mereka-mereka yang arogan, nir empati, tidak paham standing posisinya adalah orang-orang yang tidak beradab, tidak tahu diri, dan tentu saja bukan bagian yang harus kita hormati. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri fufu fafa, keserakahan tertawa fufu fafa, kemakmuran hanya untuk fufu fafa, nasib rakyat tak lebih dari fufu fafa. Mereka berpesta fufu fafa, berdansa bernyanyi fufu fafa, menutup telinga fufu fafa, memotong urat malu fufu fafa, fafa. Di negeri fufu fafa, keserakahan tertawa fufu fafa, kemakmuran hanya untuk fufu fafa, nasib rakyat tak lebih dari fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, tak beradab tak beretika fufu fafa, fufu fafa, fufu fafa, tak berilmu tuna logika.